Gempa berkekuatan magnitudo 5,4 terjadi di barat laut Kota Sabang, Aceh. Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 5,4 mengguncang wilayah barat laut Kota Sabang, Aceh, pada Minggu, 1 September 2024, pukul 10.42 waktu Indonesia Barat. Menurut informasi yang dirilis oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, pusat gempa berada pada koordinat 8,21 derajat lintang utara dan 91,84 derajat bujur timur. Pusat gempa terletak di laut, sekitar 464 km barat laut dari kota Sabang, dengan kedalaman 100 km. Gempa dengan kedalaman menengah seperti ini umumnya dirasakan dalam cakupan wilayah yang luas, namun intensitas getarannya tidak sekuat gempa dangkal. BMKG menekankan bahwa informasi ini disebarkan dengan mengutamakan kecepatan, sehingga data yang tersedia saat ini dapat berubah sesuai dengan hasil pemantauan lebih lanjut dan penambahan data dari lapangan. Masyarakat diminta untuk tetap tenang dan tidak panik, namun tetap waspada terhadap kemungkinan gempa susulan yang bisa saja terjadi. BMKG akan terus memantau perkembangan situasi dan memberikan pembaruan informasi jika diperlukan. Warga diimbau untuk mengikuti informasi resmi dari BMKG dan otoritas setempat serta selalu mempersiapkan diri dengan langkah-langkah mitigasi yang tepat. Dalam situasi gempa bumi, penting bagi masyarakat untuk mengetahui langkah-langkah keselamatan seperti mencari tempat yang aman, menjauh dari bangunan yang rapuh, dan tetap berkomunikasi dengan keluarga dan tetangga untuk memastikan keselamatan bersama. Pihak berwenang juga mengingatkan bahwa kesiapsiagaan dan koordinasi yang baik antara masyarakat dan pemerintah sangat diperlukan untuk mengurangi risiko dan dampak dari gempa bumi. Apabila ada kerusakan atau situasi darurat akibat gempa ini, masyarakat diharapkan segera melaporkan kepada pihak berwenang agar penanganan bisa dilakukan dengan cepat dan tepat. Dengan kesiapan dan kewaspadaan yang tinggi, dampak negatif dari gempa bumi dapat diminimalisir dan keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas. Informasi mengenai ancaman gempa megatrust bukanlah sekadar isu atau hoaks. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, menegaskan bahwa potensi gempa besar ini nyata dan dapat terjadi kapan saja. BMKG memperkirakan adanya potensi gempa besar di zona megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut, sehingga kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat menjadi hal yang sangat penting untuk mengantisipasi bencana ini. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo, Wayantoni Supriyanto, menyadari betul akan ancaman tersebut. Oleh karena itu, Kominfo tengah menyiapkan sistem peringatan dini yang akan ditampilkan secara real-time di televisi dan smartphone. Selama ini, peringatan dini dari BMKG hanya dikirimkan melalui SMS blast ke masyarakat saat ada informasi terbaru. Melihat Indonesia yang berada di Ring of Fire, kami di Ditjen PPI Kominfo merasa perlu turun tangan untuk menyiapkan aplikasi bersama-sama dengan BMKG. Tujuannya agar semua informasi dari BMKG dapat disebarluaskan secara real-time kepada layanan penyelenggara yang ada, baik itu televisi maupun internet, jelas Wayan saat sesi bincang, ngopi, di kantor Kominfo, Jakarta, beberapa waktu lalu. Lebih lanjut, Wayan mengungkapkan bahwa pihaknya juga tengah mengupayakan pembangunan sistem komunikasi khusus untuk instansi yang terlibat dalam penanganan bencana, seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB. Jadi nanti akan ada perangkat handphone khusus yang digunakan untuk berkomunikasi antar pihak yang menangani kebencanaan, tambah Wayan. Tak hanya itu, Kominfo juga sedang mempersiapkan peluncuran sistem peringatan dini kebencanaan pada bulan September 2024 mendatang. Sistem ini merupakan hibah dari pemerintah Jepang dan diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana. Nantinya, informasi kebencanaan dari BMKG akan diteruskan ke sistem yang kemudian disebarluaskan melalui televisi digital serta nomor WhatsApp, semuanya dilakukan secara real-time. Bentuknya berupa alert di televisi, yang akan menampilkan informasi bencana yang terjadi di sekitar lokasi, terang Wayan. Keberhasilan sistem kebencanaan yang sedang disiapkan Kominfo ini juga membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah. Penting untuk menumbuhkan budaya yang lebih sensitif terhadap bencana di kalangan masyarakat. Sehingga, ketika muncul peringatan, masyarakat dapat segera bertindak dan melakukan upaya penyelamatan diri.
Harapannya, ketika ada peringatan gempa atau tsunami, masyarakat yang berada di rumah langsung bisa berlari menjauh untuk menyelamatkan diri. Pungkas Wayan. Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berharap dapat mengurangi risiko dan dampak dari potensi bencana yang bisa terjadi di masa depan. Kesiapsiagaan dan ketanggapan masyarakat menjadi kunci untuk menghadapi ancaman megatrust yang semakin nyata. Berikut tindakan yang perlu Anda lakukan saat terjadi gempa. Saat gempa terjadi, berusahalah untuk tidak panik dan tetap tenang. Tarik napas dalam-dalamnya, lalu lihatlah keadaan sekitar dan pilihlah tempat yang aman untuk berlindung. Jika pada saat gempa sedang berada di dalam penginapan, berusahalah menyelamatkan diri dan orang yang ada di sekitarmu. Berlindung di bawah meja adalah tempat terbaik untuk melindungi diri dari benda-benda yang berjatuhan akibat gempa. Setelah itu, lindungi kepala dengan benda empuk. Misalnya bantal, helm, papan, atau yang paling praktis kamu bisa menggunakan kedua tangan dengan posisi tertelungkup. Jika pada saat gempa terjadi kamu sedang berada di luar ruangan, tindakan pertama yang harus dilakukan adalah bergerak menjauhi gedung dan tiang lantas menuju daerah terbuka. Tetap tenang dengan menarik napas dalam-dalam dan jangan lakukan apapun. Sebab, biasanya setelah gempa pertama akan terjadi gempa susulan. Jika saat itu kamu sedang berada di kerumunan, biasanya akan terjadi kepanikan. Untuk menghindari hal tersebut kamu bisa perhatikan arahan petugas penyelamat dan usahakan langsung menuju ke tangga darurat untuk menuju ke daerah terbuka. Jika gempa terjadi saat kamu sedang berada di gunung, bergeraklah menuju daerah lapang untuk berlindung. Hindari daerah dekat lereng karena ada kemungkinan akan menimbulkan longsor dan mengancam keselamatan jiwa. Gempa di bawah laut bisa menimbulkan gelombang tsunami. Jika gempa itu terjadi, bergeraklah ke dataran yang lebih tinggi. Bagi yang sedang melakukan perjalanan saat terjadi gempa, berpeganglah erat agar tak terjatuh. Berhentilah di tempat yang lapang dan berhentilah di sana. Gempa berkekuatan magnitudo 4,1 terjadi di Tenggara Deyai, Papua. Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 4,1 mengguncang wilayah Tenggara Deyai, Papua, pada Minggu, 1 September 2024, pukul 14.33 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, pusat gempa terletak pada koordinat 4,29 derajat lintang selatan dan 137,08 derajat bujur timur. Pusat gempa berada di darat, sekitar 74 km tenggara dari Deyai, dengan kedalaman 10 km. Kedalaman gempa yang relatif dangkal ini memungkinkan getaran dirasakan lebih kuat di wilayah sekitar epicenter, meskipun magnitudonya tergolong moderat. BMKG menyampaikan bahwa informasi ini diutamakan untuk kecepatan penyampaian kepada publik, sehingga data yang ada dapat berubah sesuai dengan hasil pemantauan lebih lanjut dan informasi tambahan dari lapangan. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang namun waspada terhadap kemungkinan gempa susulan yang dapat terjadi kapan saja. BMKG akan terus memantau situasi dan memberikan informasi terbaru jika ada perkembangan lebih lanjut. Sebagai langkah antisipasi, penting bagi masyarakat di wilayah terdampak untuk mengetahui tindakan-tindakan keselamatan saat gempa terjadi, seperti berlindung di bawah meja yang kokoh atau menjauh dari bangunan yang berisiko roboh. Kesiapsiagaan dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana alam seperti gempa bumi sangat penting untuk meminimalkan dampak dan risiko yang mungkin timbul. Koordinasi antara pihak berwenang dan masyarakat juga menjadi kunci dalam penanganan dan mitigasi risiko bencana. Keselamatan dan keamanan warga menjadi prioritas utama dalam setiap kejadian gempa bumi, dan langkah-langkah mitigasi yang tepat harus selalu diutamakan. Dengan koordinasi yang baik dan kesiapsiagaan yang tinggi, diharapkan dampak dari gempa ini dapat diminimalisir dan keselamatan warga tetap terjaga. Kabupaten kota di Jawa Tengah yang terletak di pantai selatan, Pansela, berisiko terdampak gempa bumi megatrust. Kalau untuk Jawa Tengah sendiri itu yang berhadapan langsung dengan zona megatrust itu wilayah pesisir selatan, di Kabupaten Cilacap, Kebumen, Purworejo, Wonogiri, ungkap Kepala Stasiun Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, BMKG, Geofisika Banjarnegara, Heri Susanto Wibowo saat dikonfirmasi, Kamis, 29 Agustus 2024. BMKG memetakan, ada 3 segmen gempa megatrust berkekuatan 8 magnitudo yang berpotensi mengguncang pesisir Pansela Jateng.
Risiko gempa itu membentang 240 km dengan pergerakan 7 cm tahun. Potensi di megatrust yang ada di wilayah Jawa Tengah itu bisa membangkitkan kekuatan 8,7. Itu perhitungan para ahli. Bisa tersebar sekitar 200 hingga 240 kilo di pesisir selatan Jawa, jelasnya. Dia mengatakan 3 pemetaan zona megatrust di Indonesia terbagi di 13 segmen. Sebanyak 3 segmen terletak di Jateng, yakni segmen Selat Sunda, East Central Java, Jatim dan Jateng, dan Jawa Barat. Di Indonesia itu terdapat sekitar 13 segmen megatrust, kalau untuk di Jawa Tengah ada 3 segmen megatrust yang memiliki potensi mengancam wilayah Jawa Tengah, imbuhnya. Heri menjelaskan potensi gempa megatrust di Pansela Jateng disebabkan adanya titik sumber gempa dan juga area pertemuan lempeng zona subduksi tersebut. Dia menjelaskan di Indonesia terdapat 4 pertemuan lempeng yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, Pasifik dan Filipina. Megatrust itu merupakan tempat pertemuan lempeng, di mana lempeng Indo-Australia menunjang atau menyusut ke lempeng Eurasia atau lempeng benua dengan kedalaman kurang dari 50 km. Itu merupakan wilayah atau zona megatrust. Mega itu besar, trust itu naik, berarti itu merupakan patahan yang naik oleh secara etimologi, jelasnya. Lebih lanjut, gempa megatrust juga memiliki resiko kerusakan bangunan yang cukup besar. Oleh karena itu dia menyebut adanya peringatan megatrust bukan untuk menakuti masyarakat Pansela, namun mengajak dan mengedukasi masyarakat agar mampu melakukan mitigasi terhadap risiko gempa tersebut. Terlebih mengingat potensi gempa megatrust tidak bisa diprediksi waktu terjadinya. Kami harapkan dan mengimbau masyarakat tetap tenang, tidak perlu khawatir berlebihan. Gempa itu belum ada teknologi yang bisa memprediksi secara tepat kapan akan terjadi. Kalau kita sudah mengetahui potensinya tersebut, tentunya upaya-upaya kewaspadaan dan mitigasi perlu ditingkatkan, baik itu mitigasi struktural maupun mitigasi non-struktural, tandasnya. Kabar ini semakin mengkhawatirkan karena Pulau Jawa, salah satu pulau terpadat di Indonesia, diperkirakan akan terkena dampak signifikan dari bencana tersebut. Bahkan, ada kekhawatiran bahwa gempa ini bisa menyebabkan terbelahnya Pulau Jawa. Berdasarkan skala MMI yang dikutip dari laman BMKG, berikut info MMI yang dapat dipelajari. 1 MMI. Getaran gempa tidak dapat dirasakan kecuali dalam keadaan luar biasa oleh beberapa orang. 2 MMI. Getaran atau goncangan gempa dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung seperti lampu gantung bergoyang. 3 MMI. Getaran gempa dirasakan nyata dalam rumah. Getaran terasa seakan-akan ada naik di dalam truk yang berjalan. 4 MMI. Pada saat siang hari dapat dirasakan oleh orang banyak di dalam rumah, di luar rumah oleh beberapa orang, gerabah pecah, jendela pintu bergoyang hingga berderik dan dinding berbunyi. 5 MMI. Getaran gempa bumi dapat dirasakan oleh hampir semua orang, orang-orang berlarian, gerabah pecah, barang-barang terpelanting, tiang-tiang dan benda besar tampak bergoyang, bandul lonceng dapat berhenti. 6 MMI. Getaran gempa bumi dirasakan oleh semua orang. Kebanyakan orang terkejut dan lari keluar, plester dinding jatuh dan cerobong asap di pabrik rusak, kerusakan ringan. 7 MMI. Semua orang di rumah keluar. Kerusakan ringan pada rumah dengan bangunan dan konstruksi yang baik. Sedangkan pada bangunan dengan konstruksi kurang baik terjadi retakan bahkan hancur, cerobong asap pecah. Dan getaran dapat dirasakan oleh orang yang sedang naik kendaraan. 8 MMI. Kerusakan ringan pada bangunan dengan konstruksi kuat. Keretakan pada bangunan dengan konstruksi kurang baik, dinding terlepas dari rangka rumah, cerobong asap pabrik dan monumen roboh, air berubah keruh. 9 MMI. Kerusakan pada bangunan dengan konstruksi kuat, rangka rumah menjadi tidak lurus, banyak terjadi keretakan. Rumah tampak bergeser dari pondasi awal. Pipi-pipa dalam rumah putus. 10 MMI. Bangunan dari kayu yang kuat rusak, rangka rumah lepas dari pondamennya, tanah terbelah rel melengkung, tanah longsor di tiap-tiap sungai dan di tanah-tanah yang curam. 11 MMI. Bangunan-bangunan yang sedikit yang masih berdiri. Jembatan rusak, terjadi lembah. Pipa dalam tanah tidak dapat terpakai sama sekali, tanah terbelah, rel sangat melengkung. 12 MMI. Hancur total, gelombang tampak pada permukaan tanah. Pemandangan berubah gelap, benda-benda terlempar ke udara.